Halo Sobat Thinkers, ketemu lagi dengan aku di Indonesia School Podcast. Nah, kali ini podcastnya itu ada dua host, yaitu ada saya, perkenalkan, namaku adalah Agnia Maulana Arfiansyah, dan juga rekan Saya Iis Setengah Putri selaku host yang akan menemani pada acara kali ini. Oke, nah ngomong-ngomong nih, kalau kita ngomongin pendidikan ya teman-teman ya, itu di Indonesia seringkali banyak orang yang mengetahuinya itu cuman sekedar SD, SMP maupun SMA. Nah, padahal di Indonesia itu ada loh 3 jalur pendidikan. Nah, yang pertama itu ada pendidikan informal. Pendidikan informal ini itu yang ada di lingkungan keluarga, di mana anak-anak akan mendapatkan pendidikan ya, yang pertama itu dari keluarga, yang kemudian kedua ini ada pendidikan formal. Nah, pendidikan formal inilah yang sering banget diketahui oleh masyarakat Indonesia, yaitu ada SD, SMP, kemudian SMA, dan juga perguruan tinggi. Tuh, kalau teman-teman misal sampai kuliah. Nah, yang jarang diketahui adalah pendidikan non formal. Nah, pendidikan non formal ini jarang banget ada yang tahu teman-teman. Jadi pendidikan non formal ini pendidikan yang itu nggak cuman sekedar di dalam kelas, dan juga lebih fleksibel, lebih bebas gitu secara pembelajarannya dan juga materinya. So, emang kayak gimana sih pembelajaran atau pendidikan non formal itu, dan juga penasaran ya gambaran besarnya itu seperti apa. Nah, sebelumnya itu lanjut ke pembahasan kita. Ini aku mau ngenalin nih guys kita kali ini ya, Mbak Is ya, dengan Kak Rizka. Silakan Kak Rizka memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Terima kasih untuk Kak siapa? Kak Yuji. Iya, untuk Kak Yoji sama Kak Iis dan Sobat Tinker semuanya di rumah, kenalin, aku Miss Rizka. Di sini aku sebagai mentor di Think Indonesia School atau Homeschooling Think Indonesia School, mengajarnya di Mapel apa? Pendidikan Pancasila. Gitu. Pendidikan Pancasila Iya. sebagai mentor di Indonesia School. Nah, lumayan nih tentang pendidikan Pancasila dan juga pendidikan non formal ini bisa kita galin. Nah, emang apa sih yang kita bakal gali ya? Yang pertama-tama nih, menurut Kak Rizka ya, kapan sih terakhir ya Miss Rizka itu belajar di luar kelas? Ya, dan itu belajarnya tentang apa? Belajar dulu ya. Belajar di luar Kalau kelas. kalau ngomongin soal belajar, kita harus nyamain dulu persepsinya. Belajar Ya. yang dimaksud sama Kak Yoji, Kak Iis sama aku sendiri, apakah sama? Kalau menurut aku nih, Ya. belajar adalah kegiatan mencari tahu. Kalau kegiatan mencari tahu, baru aja tadi pagi loh aku belajar. Padahal udah nggak sekolah dan nggak lagi di dalam kelas gitu. Nah, kalau Kak Yoji belajar apa coba? Kalau belajar itu ya kita menuntut ilmu ya, Iya. menggali ilmu yang dimana ilmu itu nantinya kita pakai di kehidupan kita nantinya. Maksudnya kalau kita bekerja, kita mulai terjun ke masyarakat, ilmu itu bakal dipakai. Itu kalau menurutku sih. Kalau Kalau Kak Ais Is gimana tuh? Kalau dari aku sendiri nih ya, belajar itu bisa dibilang di mana aja, dan pelajaran yang aku dapetin itu nggak harus kayak di kelas. Contohnya itu kayak belajar memasak mungkin bisa di rumah, karena aku kayak melihat ibu kayak motong cara cabe itu kan kadang di setiap masakan tuh berbeda-beda tergantung sama kebutuhan kita itu memasaknya apa. Jadi belajar itu bisa dibilang hal baru yang mungkin belum kita ketahui gitu sih, Miss. Oke. Jadi dari apa yang udah aku tangkap jawabannya Kak Yoji, Kak Iis, dan apa yang aku sampaikan tentang belajar ternyata sama. Kalau gitu aku akan jabarin lebih lanjut belajar ini seperti Boleh. apa dan kenapa belajar ini kok bisa di luar sekolah. Karena secara keilmuan sendiri kalau di pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal kita mengenal belajar itu adalah suatu proses mencari tahu. Karena belajar itu siapapun bisa menjadi guru, dimanapun itu adalah sekolah atau tempat apapun itu adalah sekolah, dan pengalaman itu adalah sebuah ilmu.
Jadi, setiap kita mencari tahu, setiap kita berusaha untuk memahami sesuatu, maka itu adalah proses belajar. Sama kayak tadi kata Kak Yoji, oh aku belum tahu, aku mau cari tahu. Nah, itu termasuk belajar. Kemudian Kak Iis bilang, oh aku mau tahu cara memotong cabai, ngelihat ibu, itu juga belajar. Padahal kita nggak lagi di dalam sekolah, nggak lagi di dalam kelas, nggak lagi ada guru bahasa Indonesia atau Pancasila atau matematika di dalamnya, tapi ternyata kita belajar loh. Dan terakhir kapan saya belajar? Tadi pagi, karena tadi pagi kebetulan ngurus ujian kan, ada trouble, terus saya yang nggak punya background IT sebelumnya, coba ngotak-ngatik komputer gimana sih kalau ngatasin server yang down. Oh, cari tahu. Nah, berarti tadi pagi aku juga belajar bareng teman-teman yang ngurusin ujian gitu. Iya, mantap. Berarti belajar itu nggak harus selalu dalam ruang kelas dan Benar. juga nggak terikat juga ya. Bisa di Benar. mana aja kayak gitu ya, Miss. Bisa di mana aja, sama siapa aja, dan apapun bisa kalian pelajari selama kalian nggak ngerti. Nah, kalian harus belajar, harus cari tahu gitu. Oke nih. Ini bagus sih, menarik ya. Ketika pembelajaran itu ternyata nggak harus di dalam kelas, sorry. Nah, proses belajar apa sih ya yang itu disadari sama Miss Rizka selama menjadi mentor? Kalau proses belajar sebagai mentor sendiri ya, tentu banyak hal, tidak secara keilmuan aja, tapi juga secara pengetahuan sosial juga butuh. Karena apa? Seorang mentor itu nggak cuman ngasih ilmu, ibarat cangkir, dan mentor ini adalah teko. Kita itu nggak cuman mengisi cangkir itu sampai penuh, tapi gimana caranya membuat cangkir ini, oh kira-kira dia batas penuhnya semana gitu. Nah, setiap cangkir kan punya bentuk yang berbeda-beda, punya ukuran yang berbeda-beda. Begitupun juga saya, sebagai mentor saya berusaha belajar. Oh, murid saya yang si A ini seperti ini loh backgroundnya, kebutuhannya, kemudian si B juga beda loh ternyata sama si A. Maka di situ saya sebagai mentor belajar untuk memenuhi kebutuhan mereka, bukan secara keilmuan saja, tapi kebutuhan mereka untuk menjadi manusia yang sebaik-baiknya, seutuhnya sebagai manusia, berdasarkan kemampuannya masing-masing, karena setiap manusia itu unik di situ. Wah, keren banget. Tangan dulu. Nah, kalau boleh tahu nih, Miss. Iya. Berarti bisa dibilang sebagai mentor yang tentunya mengajarkan kepada warga belajarnya tetap harus terus belajar ya, Miss. Benar, jadi saya selalu memotivasi murid saya kalau nggak tahu jangan takut untuk bertanya, jangan males untuk mencari tahu, karena ya apapun yang kita lakukan itu adalah proses belajar. Hidup itu proses belajar gitu. Keren banget ya sekarang. Oke. Nah, ngomongin soal pembelajaran ya, kita kan tema besarnya adalah mengetahui ya tentang pembelajaran di luar kelas, kemudian juga dijabarkan juga. Emang belajar tuh bisa se-fun itu, sebebas itu juga. Terus kemudian ini kan juga masih dalam ruang lingkup non formal. Ruang lingkup non formal ini udah pasti gak jauh-jauh dari yang namanya PKBM. Oh iya. Nah, ngomong-ngomong soal PKBM nih, ini buat teman-teman juga ya. Pendidikan non formal itu ada lembaganya loh teman-teman. Salah satunya adalah PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Nah, ini bisa dibantu jelaskan nih sama Kak Rizka. Emang PKBM itu apa sih gitu ya? Nah, Biar bisa dipahami teman-teman. Oke, bagi yang belum tahu ya, PKBM itu apa? Sekolah kah, tempat kursus kah, atau les-lesan? Kadang orang bilang, oh PKBM itu les-lesan. Bukan, teman-teman. PKBM adalah sekolah. Jadi di dalam PKBM itu adalah program-program seperti teman-teman semua sekolah gitu. Jadi ada setara SD, atau kita nyebutnya kesetaraan paket A, kemudian setara SMP, paket B, dan setara SMA. Paket C. Selain itu apa ada lagi? Ada tentu. Ada program keterampilan. Jadi Kak Iis. Jadi kalau teman-teman di luar sana ada yang namanya ekskul, ekstrakurikuler di sekolah. Nah, di PKBM juga ada. Kita ada kurikulum khusus untuk program keterampilan, namanya kurikulum activity. Nah, program activity. Kemudian bisa juga untuk
anak-anak usia dini, kita bisa masukin program di situ namanya preschool atau kelompok bermain. Nah itu, jadi segala jenis aktivitas belajar masyarakat bisa masuk ke dalam PKBM, bisa dinaungin oleh sekolah yang namanya PKBM. Itu termasuk PKBM Think Indonesia School yang sekarang punya program tidak hanya kesetaraan dengan sistem homeschooling, tapi kami juga ada program keterampilan atau kursus, kemudian ada program untuk kelompok bermain. Gitu preschoolnya. Berarti nggak cuma belajar di dalam kelas saja ya? Iya, Sebenarnya benar. ada kayak prakteknya juga. Benar. Bagaimana sih Miss kalau sistematis dari program yang dijalankan di Think Indonesia School ini sendiri sih? Oke, kalau ngomongin sistematika sendiri, karena di sini di Think Indonesia School mewadahi semuanya ya, mulai dari usia dini sampai usia dewasa, maka kami membuat program pembelajaran itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pure homeschooling, kemudian ada homeschooling activity, Oke. ya, kemudian ada part schooling, Part schooling. ya, dan yang terakhir ada preschool. Preschool. Ya. Itu ada 4. Oke nih. Itu boleh dijelasin nggak kayak gimana Kak? Oke, kalau dijelasin ya, yang pertama dari yang homeschooling, yang schooling dulu nih, kan hampir mirip nih, ada pure homeschooling dulu. Pure homeschooling itu adalah sebenarnya pendidikan kesetaraan, tapi itu sistemnya semua pembelajaran itu berpusat kepada orang tua. Jadi iya diselenggarakan secara mandiri bagi orang tua yang memang mau menjadi guru untuk anaknya, kemudian bisa mengawasi anaknya pembelajaran secara penuh di rumah. Nah, itu bisa ikut di program yang pure homeschooling. Ya, sama belajar mata pelajaran wajib tapi secara daring di rumah dan diintegrasikan dengan learning management system yang kita punya. Seperti itu. Pure homeschooling berarti di mana pendidikannya itu terpusat di orang tua ya Kak ya. Benar sekali. Kemudian tadi yang kedua kalau nggak salah homeschooling and activity. Nah, apakah Iya. ini jadi sempat ingat ya activity ya. Activity itu berarti kayak ekstrakurikuler gitu kan. Cuma Benar. versinya Think Indonesia gitu kan. Ya. Apakah dia sekolahnya di rumah kemudian ada ekstrakurikuler di rumah atau gimana tuh maksudnya? Nah, kalau homeschooling activity sama mereka sebenarnya tanggung jawab utamanya adalah belajar mata pelajaran wajib, Kak. Jadi selain belajar mata pelajaran wajib dengan sistem homeschooling, mereka juga belajar keterampilan yang sesuai dengan bakat minat mereka. Jadi kalau misalnya nih saya punya murid, oh dia seneng berwirausaha, tapi dia juga seneng banget nih minum kopi. Akhirnya kita sediakan secara ekstrakurikuler yang untuk meracik kopi. Apa nama keterampilannya? Oh, keterampilan barista. Kami sediakan keterampilan barista atau activity barista sehingga mereka bisa belajar teorinya di rumah, kemudian bisa datang ke sekolah untuk mempraktikkan bersama mentornya. Nah, mentornya siapa? Mentornya adalah praktisi di bidang tersebut. Gitu. Berarti sekolahnya di rumah nih, kemudian mereka diajak ke sini untuk praktiknya, yang dimana praktiknya ini ada labnya ya kalau nggak salah ya di Think Indonesia. Ada, tentu ada. Jadi segala program activity atau program keterampilan yang kami tawarkan kepada warga belajar itu bisa dipraktikkan secara langsung, nggak cuma teori aja, karena kami punya labnya yang dilengkapi dengan alat pembelajaran. Kemudian di akhir periode pembelajaran mereka juga akan diukur kemampuannya. Jadi nggak cuman asal-asalan belajar, oh aku bisa bikin kopi, ngasal bikin kopi, enggak. Tapi di akhir pembelajaran mereka akan diukur, dia sudah setara dengan kemampuan barista profesional atau belum. Kemudian diberikan rapornya, diberikan sertifikat capaian kompetensinya, seperti itu. Jadi nggak kayak ekskul yang asal belajar aja, tapi ada luarannya, ada pembuktiannya juga. Jadi selain dapat rapor akademik, kemudian ijazah akademik, murid-murid atau warga belajar di Think Indonesia School yang ikut program homeschooling activity itu juga dapat rapor dan sertifikat keterampilan profesional. Wow, sangat
lengkap ya, dari pembelajarannya di rumah, kemudian juga ada ekstrakurikulernya. Maksudnya kita menyebutnya activity ya kalau di sini juga di teman-teman. Ini juga menjadi pembeda nih kalau ternyata ekstrakurikulernya tuh nggak berhenti di cuman sekedar apa ya, mungkin silat atau mungkin basket, tapi di sini yang benar-benar sesuai dengan minat bakatnya anak tersebut gitu. Apakah cuman ada barista di sini? Di Indonesia itu maksudnya. Oke, untuk keterampilan sendiri yang ditawarkan ada banyak banget, nggak cuman barista, tapi kita memetakan sesuai dengan kualifikasinya atau kelompok belajarnya. Kalau SD karena luarannya ke kecakapan hidup, maka kecakapan hidup, maka kami mengajarnya di bakat minat biasanya kan suka gambar. Nah, ini gambarnya bukan lukis tapi ke desain grafis karena ke anak sekarang kan sudah berhubungan sama teknologi. Jadi gambarnya versi teknologi yakni activity desain grafis. Kemudian supaya di rumah mereka bisa lebih mandiri, belajar activity cooking class. Jadi kalau SD dapatnya desain grafis sama cooking class. Kalau yang SMP karena mereka sudah belajar pemecahan masalah, kemudian butuh berpikir kritis, kemudian mereka juga sudah lebih melek teknologi ya daripada adik-adiknya yang di SD, maka untuk program keterampilannya mereka dapat 3D printing. Jadi mulai dari desain sampai membuat hasil jadinya 3D printing itu sama keterampilan coding. Nanti luarannya mereka bisa bikin aplikasi, entah games, entah website atau apapun. Terus kemudian kalau yang SMA nih, sekarang yang SMA. Nah, kalau SMA kan ranahnya udah gambling nih, mau kuliah atau kerja atau mau kerja sambil kuliah. Maka untuk keterampilan yang kami berikan itu sudah berorientasi pada pekerjaan. Maka keterampilan yang kami tawarkan untuk SMA ada 2, fotografi dan barista. Nah, nanti dua-duanya akan dapat sertifikat kompetensi yang nantinya bisa dipakai untuk melamar kerja supaya orang-orang ini tahu, oh mereka benar-benar profesional di bidangnya. Atau bikin usaha sendiri nggak sih? Maksudnya kan bikin usaha kopi gitu kan. Terus yang kemudian juga kalau fotografi ini lebih banyak dibutuhkan juga jasa-jasa untuk foto. Iya benar. Pernikahan mungkin atau wisuda nggak sih yang paling banyak sekali itu ya. Bahkan untuk produk foto pun juga foto produk kayak minuman, makanan itu juga sering dicari sih kalau aku melihat ya di sosial media sekarang. Itu kalau ngomongin program memang sebanyak itu ya. Wow, keren sih. Terus itu homeschooling and activity. Kemudian part schooling yang ketiga, part schooling. Itu gimana ya itu part schooling? Kalau part schooling ini sebenarnya hampir sama ya dengan homeschooling yang lain yang 2 tadi. Cuman bedanya kalau part schooling itu pembelajarannya lebih private gitu. Jadi murid butuhnya apa, kemudian pengen fokusnya kemana. Nah itu kami godok kurikulumnya supaya bisa menyesuaikan kemauan dari anak, bakat minat anaknya, kemudian kemauan dari orang tua dan kesanggupan orang tua untuk mengajar di rumah, dan kami bantu juga untuk memberikan pengajaran secara private. Nah, makanya namanya part schooling karena mereka sudah menjadi bagian dari kami gitu. Wow, programnya sangat dibutuhkan masyarakat sekali. Berarti kalau gitu emang tujuannya apa ya? Secara tujuan besarnya itu apa ya? Kok banyak gitu loh programnya, ada homeschooling, kemudian pure homeschooling, kemudian homeschooling and activity, kemudian part schooling. Nah, secara garis besar tujuan besarnya itu apa sih gitu? Untuk tujuan besarnya ya sebenarnya sekolah atau belajar itu kan bukan untuk menjadikan anak ini menang olimpiade, juara kelas atau apa. Tapi belajar itu sebenarnya kan menjadikan orang atau anak ini adalah menjadi manusia yang seutuhnya. Manusia yang seutuhnya adalah manusia yang benar-benar memahami dirinya mau apa, bisa apa. Maka homeschooling di sini hadir supaya anak-anak ini bisa menyalurkan bakat minatnya tapi tidak membatasi atau tidak mengesampingkan tanggung jawabnya sebagai murid
secara nasional harus apa? Oh, harus sekolah, harus punya ijazah, tapi juga dia tetap bisa beraktivitas menyalurkan bakat minatnya. Makanya kami membuat homeschooling yang didukung dengan program-program activity atau program-program keterampilan yang mendukung bakat minat anak. Seperti itu. Termasuk yang dari preschool juga sistem belajarnya mengarah ke Iya, situ. preschool. Berarti memang benar-benar apa ya, kayak dipupuk gitu loh. Sebagai Teman-teman. solutif banget nggak Iya, sih? dari kecil dia udah dididik gitu kan, dimana biar dia pun juga mulai mengetahui kayak minat bakatnya itu apa gitu. Jadi orang tua pun juga terbantu ya, karena jujur banyak sekali sih di zaman sekarang ya Kak Liska ya, kalau boleh sharing nih, banyak sekali orang tua itu yang nggak mengetahui minat bakat anak itu apa. Jadi ketika merasa anak orang lain atau tetangganya itu hebat di bidang olahraga katakanlah ya, basket gitu, maka sepertinya anak laki-laki seumuran dia basket udah pasti bisa sih gitu, makanya dipaksalah ikut basket, padahal dia lebih bagus di mana, di yang selainnya. Contoh apa, barangkali fotografi mungkin, atau juga coding, karena sekarang pun juga banyak loh anak-anak yang itu tertarik di dunia coding gitu ya. Oke. Terus kalau apa ya, ngomongin tujuan besarnya udah ada nih, programnya udah banyak, sasarannya kemana ya? Siapa ya memang yang bakal sesuai gitu loh dengan program-program ini? Karena sebanyak itu dan tentunya itu kan nggak cuman kayak kalau di formal gitu ya, Wes. Udah jelas gitu Udah jelas kan, banget. umurnya Sedangkan kalau segini, non formal ini kan gitu loh. kayak spesifiknya itu seperti apa gitu sasarannya gitu. Kalau di non formal sendiri ya, sebenarnya namanya aja PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Oke. Jadi semuanya bisa belajar di sini, mulai dari usia tadi preschool, kami sediakan programnya dalam bentuk KB atau kelompok bermain, dan yang kebetulan itu baru ada di Jember. Nah, kalau yang di Sidoarjo itu nantinya kami akan launching di tahun ajaran baru bulan Juli. Nah, itu dari preschool kami sediakan programnya, kemudian untuk sekolah usia SD kami ada, usia SMP ada, SMA ada, bahkan untuk yang di luar itu juga bisa ikutan belajar di Think Indonesia School tapi masuk ke program activity-nya. Jadi misalnya nih temennya Kak Iis, oh aku seneng fotografi tapi aku nggak punya sertifikatnya, cuman modal bisa juga belajar ke kami gitu, kursus ke kami. Berarti gak cuman kayak warga belajar dari sini, Benar. meskipun orang luar yang pengen mengasah keahliannya di bidang yang diminati itu juga boleh join gitu ya, Miss? Berarti. Boleh banget, Keren karena banget ya itu ya. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, semua masyarakat boleh belajar di Think. Kami tampung belajar di Think. Ayo. Oke. Oke, jadi ini menarik nih. Terus secara apa ya, kayak sistem pembelajarannya gitu kan, karena apa ya, oke nih, ada pembelajaran mata pelajaran umum, terus kemudian ada yang activity. Nah ini pasti apa ya, kayak ribet gak sih? Nah itu secara gambarannya ini gimana sih sistem pembelajarannya itu? Nah, kalau didengerin PKBM, iya, kalau didengerin doang kayaknya ribet ya, Iya, ada banyak gitu. part schooling inilah itulah. Iya. Sebenarnya enggak. Jadi kami karena sistemnya homeschooling itu justru mempermudah gitu. Oke. Ini untuk khusus yang SD sampai SMA dulu ya. Nah, kalau SD sampai SMA sistemnya kan homeschooling, justru mempermudah. Mereka belajar teorinya di rumah secara daring lewat LMS yang kita miliki. Kemudian nanti mereka akan ada pembelajaran onsite. Onsite itu di mana mereka akan datang ke sekolah untuk melakukan evaluasi belajar bareng-bareng. Kemudian mereka bisa sharing apa sih yang belum mereka pahami selama pembelajaran online. Kemudian apa yang pengen mereka gali lebih ketika belajar di sekolah, termasuk yang activity tadi, mereka belajar teorinya akan di rumah. Nah, Iya. nanti di sekolah mereka bisa otak-atik alatnya gitu. Nah, itu dilakukan waktu pembelajaran onsite. Kemudian kalau ngomongin homeschooling, kan online nih, kayak nggak pernah ketemu temen kan. Iya. Nah, tapi ketika onsite itu mereka ketemu dan bonding antara teman satu sama lain itu juga ada. Karena mereka ada program yang namanya outing class. Nah, outing class ini lebih berbobot kepada seperti kegiatan outbound. Nah, di situ kan akhirnya
pemecahan masalah, kemudian komunikasi kelompok itu dibangunkan pada kegiatan outing class. Jadi walaupun mereka belajarnya sendiri-sendiri, tapi mereka tetap kenal satu sama lain, tetap punya rasa kepemilikan antara satu dan lain gitu. Oke. Kemudian ada lagi program pemberdayaan. Nah, program pemberdayaan ini apa? Sebenarnya program pemberdayaan itu adalah program penyuluhan di mana kami sebagai sekolah, pihak sekolah memberikan tanggung jawab atau memberikan pengetahuan baru kepada murid-murid di luar mata pelajaran wajib. Gunanya untuk apa? Untuk bekal mereka di dunia luar seperti pengetahuan tentang bahaya anti narkoba, kemudian kekerasan seksual, mencegah kekerasan seksual, sampai ke pengelolaan sosial emosional seperti itu. Berarti gak cuma satu untuk kegiatan pendukung seperti outing class-nya itu ya nih. Nah, apakah kegiatan tersebut selalu dilakukan setiap beberapa kali sekali atau bagaimana itu, Miss? Nah, Sistemnya. Kalau yang onsite sendiri itu dijadwalkan setiap 1 bulan sekali gitu. Jadi nggak harus nunggu waktu ada asesmen pembelajaran atau dulu kita nyebutnya ulangan UTS UAS, Ya, nggak harus betul. nunggu waktu ujian, tapi sebulan sekali kami menyelenggarakan pembelajaran onsite untuk mengevaluasi hasil belajar. Kemudian untuk yang pemberdayaan dan outing class itu dilakukan setiap 1 semester sekali. Satu Gitu. Oke, itu benar-benar penjelasan yang detail banget ya. Kita bisa mengetahui banyak hal ya teman-teman. Terutama gini, fokus kita adalah mengetahui pembelajaran di luar kelas itu seperti apa. Dan di sini Kak Aliska menjelaskan detail banget tentang Teen Indonesia School itu ternyata udah bukan memenuhi kriteria ya, tapi benar-benar memenuhi harapan orang tua, ya nggak sih? Dimana ketika orang tua itu ada loh yang berharap, ya barangkali ada para wali murid juga yang mengetahui di sini bahwa ada loh anak-anak yang itu memang fokusnya itu nggak cuma di akademik, ada yang di non akademik. Contohnya apa? Ya seperti tadi ya, kemampuan bagaimana dia bisa mengolah sebuah data, kemudian dijadikanlah sebuah bahasa pemrograman yang kemudian dijadikan sebuah produk, yaitu software, aplikasi dan lain sebagainya. Itu coding. Bagaimana dengan cooking? Bagaimana dengan desain grafis? Yang di mana aku juga di Indonesia anak-anak juga dikenalkan ya kayak cara mungkin memperjualbelikan produknya, iya. Benar, jadi Oh, outputnya memang sampai ke hasil karya. Hasil karya bisa berupa produk, bisa Oke. berupa pengetahuan. Kalau memang keterampilannya berarti sertifikat profesional seperti itu. Berarti berkesinambungan nggak sih ketika contoh nih, ketika adik-adiknya nih yang SD itu cooking nih, bikin produk makanan, kemudian yang temannya di kelas desain grafis membuat desain makanannya ya, yang kemudian di kakak kelasnya itu SMP bisa untuk membuatkan produk jadi dalam bentuk desain 3D-nya, diprintkan, barangkali makanannya terlalu enak untuk dimakan maka dibuatlah sebuah gantungan kunci yang kemudian codingnya barangkali ya juga mengenalkan produknya melalui website. Ya, kemudian yang SMA apa fotografi, berarti memfoto produknya, yang kemudian yang barista untuk apa ya jelas untuk teman untuk makanannya ya minuman gitu kan. Wow, berarti benar-benar berkesinambungan. Ini juga apa ya, gambaran real ya. Kriteria buat lapangan nanti terjun ke dunia kerja, terus juga critical thinking saat menghadapi dan juga peluang menambah skill, mengasah skill, dan itu sangat relate banget gitu loh dan terpenuhi di program-program Teen Indonesia School ini sendiri. Ketika anak-anak yang lain itu terbatasi dengan mata pelajaran umum dan pengetahuan umum, di sini benar-benar udahlah kamu butuh apa dikasih. Benar sekali. Oh, Jadi nggak cuman mengajak warga belajar atau anak-anak di luar sana untuk bagaimana caranya menjadi anak yang pintar, tapi kami benar-benar mengajak semua anak untuk menjadi anak yang hebat, anak yang tumbuh dengan sebaik-baiknya, dengan sebebasnya nggak sih? ya sebebasnya, Ingin jadi apa, sekreatifnya, ingin menjadi apa sesuai dengan bakat minat yang mereka miliki. Iya, kita melihat ya di luar sana ada banyak sekali stigma yang mengatakan anak ketika homeschooling maka kemampuan bersosial itu udah pasti minus gitu kan, karena ya sudah dia
dikurung di dalam rumah gitu kan. Ternyata di sini juga ada outing kelasnya gitu kan. Terus Nggak sama monoton selalu di dalam kelas gitu ya. iya, wow, oke. Nah, ini juga apa ya? Pembelajaran di Ting ini fleksibel nggak sih? Bisa Benar dikatakan seperti banget. itu ya? Oh, fleksibel. Oke. Karena kami memberikan pembelajaran itu sesuai dengan kemauan dan kemampuan peserta didik, kemudian kesanggupan orang tua juga untuk menjadi pendamping ketika mereka mengajar anaknya di rumah. Jadi fokus pembelajarannya memang fleksibel sesuai dengan kemampuan dan kemauan peserta didik masing-masing, tapi tetap mengacu pada kurikulum standar nasional. Ah ya, itu tuh artinya menjawab juga. Nah tadi juga penasaran nih, emang bisa sesuai nggak dengan standar nasional? Ternyata sesuai gitu kan. Nah, Tentu. ini juga menjadi jawaban bagi orang tua ketika apa punya anak itu. Oke, kita pasti mengetahui ya ada banyak orang tua yang oke aku sadar anakku bagus di non akademik, ingin menjadi perenang handal, maka dia jadi seorang atlet gitu. Nah, itu berarti juga menerima ya kak ya? Bisa banget, karena ketika anak ternyata pengennya anakku menjadi seorang atlet, maka dari seharian 24 jam yang dia miliki lebih banyak dihabiskan di kolam renang dia. Iya, berenang. Ya kan? Iya. Jadi misalnya anaknya pengen, aku mau pagi, siang, sore berenang. Terus kapan belajarnya? Bisa malam. Kalau dia ikut program schooling gitu. Atau misalnya, aku kalau siang sampai sore harus berenang, paginya aku mau sekolah, ya bisa diatur seperti itu. Jadi sesuai kebutuhan lah. Oke, berarti kayak apa ya? Nggak terhalang dengan waktu, ya nggak sih? Benar. Dimana ketika yang lainnya terhalang sama Jarak waktu, juga. pagi sampai sore dia harus sekolah, malamnya harus mengerjakan tugas. Maka untuk waktu mengembangkan diri, ya terkadang nggak ada nggak sih? Iya, Sulit benar. gitu untuk mengembangkan diri. Wow, ini juga jadi jawaban untuk anak-anak yang mungkin orang tuanya telah menyadari, tapi dianya sadar gitu. Kayaknya aku bagus ketika aku jadi atlet bulu tangkis barangkali, atau mungkin atlet padel ya. Banyak nggak sih sekarang? Terakhir ini Mister, muridnya di Ting Indonesia School itu ada yang menghabiskan waktunya untuk belajar kendo. Gitu. Kendo itu? Iya, kendo yang itu seni itu ya? bela diri Seni. seperti pedang, tapi dia pakai batang bambu dari tahu. Jepang. Nah, itu menghabiskan waktunya untuk belajar kendo sehingga dia cuman punya beberapa jam untuk belajar akademik. Oh, Nah, wow. itu. Oke. Akhirnya dia belajar di Ting Indonesia School. Oke, ini keren banget sih. Ini boleh nggak sih kalau misal teman-teman Tinkers ini barangkali ya sudah ada yang kayak gambar, keren ya, aku bisa ini dan lain sebagainya. Dan juga bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang bertanya soal kapan sih pendaftaran di Ting ini dibuka. Oke, Ya jadi nggak sih? Oke, karena mungkin ya di luaran sana ternyata banyak temen-temen nih yang ngerasa relate. Aku butuh belajar yang nggak membatasi. Aku butuh belajar yang bisa nyalurin bakatku, nyalurin hobiku. Aku pengen belajar yang nggak monoton untuk dikejar jadi juara kelas gitu. Aku nggak pengen belajar yang cuman fokusnya matematika bahasa Indonesia, tapi ada sesuatu yang lain untuk dikembangkan. Bisa banget daftar di Ting Indonesia School. Bahkan untuk orang tua juga yang punya anak-anak usia dini yang butuh anaknya untuk berkembang lebih dengan sistem belajar Montessori yang membebaskan anaknya mengeksplor banyak hal, juga bisa daftar di Ting Indonesia School. Daftarnya kemana? Daftarnya bisa di sosial media, di Instagramnya Ting Indonesia School, atau ke Facebooknya Ting Indonesia School, atau WA langsung ke nomor adminnya Ting Indonesia School. Ya nanti ditampilkan lah ya di sini untuk flyer atau apapun itulah ya mungkin bisa. Nah, Deskripsinya juga. Ya di deskripsi juga bisa tuh. Oke. Kemudian ini Kak Yoji dan Kak Iis, kalau ada yang tanya nih, barangkali punya sanak saudara atau temen yang tanya, aku mau gabung di Ting, bisa kapan nih daftarnya? Bisa sekarang juga gitu. Jadi nggak terbatas, mau start kapan pun bisa, kalian daftar segera kalau memang berminat dan mau belajar bareng kami, mau belajar banyak hal, mau explore banyak hal. Ayo belajar bareng di Ting Indonesia School. Oke. Ini sebelum terakhir nih, pertanyaan terakhir dah. Tadi aku kaget ya, ada
ketika anak-anaknya pengen belajar dengan sistem Montessori. Montessori untuk yang preschool. Yang preschool itu gimana tuh maksudnya? Bisa dijelaskan itu kayak gimana sih? Barangkali ada yang pengen tahu. Oke. Heeh. Jadi di Think Indonesia School kembali lagi ya yang di awal tadi bahwa kita mewadahi seluruh kebutuhan masyarakat, kebutuhan belajar masyarakat lebih tepatnya mulai dari usia dini sampai usia dewasa. Maka untuk usia dini wadahnya ada di preschool. Preschoolnya kita itu kurikulumnya sudah Montessori inspired. Jadi terinspirasi dari kurikulum Montessori yang dimana membebaskan anak untuk mengeksplor banyak hal. Gitu, Oke, gitu. lagi-lagi Jadi, fleksibel ya dari. iya, Oke. benar. Wow, ini udah detail banget ya teman-teman ya. Kita udah tahu nih ketika apa anak itu butuh dan kita bukan kita ya, maksudnya di Indonesia School tuh bisa memenuhi kebutuhan itu gitu. Terus juga apa ya, nggak cuman dari sisi orang tuanya, dari sisi anaknya pun juga apabila emang ada pertanyaan, ada hal-hal yang ingin dia ketahui, itu nggak dibatasi dengan udah kamu mending ikuti aja alurnya gitu, tapi diberikan gitu loh. Oh ada kok kalau kamu memang pengen sukses melalui jalan A, B, C, D itu masih ada banyak pilihannya. Wow. Oke, terima kasih atas penjelasannya sama-sama. Kaliska ya dari awal tadi sampai akhir. Ini menakjubkan sekali ya. Dan juga kita udah mengetahui banyak hal dari Think Indonesia School itu kayak gimana sih, dari sistemnya kayak gimana, programnya apa aja, terus tujuannya itu apa gitu kan. So, kita umumkan lagi ya teman-teman, kalau pendaftarannya udah dibuka per hari ini. So, jangan lupa untuk segera hubungi tadi yang udah dijelasin sama Kak Diska ya, bisa melalui nomor WhatsApp, kemudian di kolom deskripsi ya, nanti bisa dicek tuh. Media sosialnya juga bisa, ataupun datang ke lokasi langsungnya juga untuk Bisa, pendaftaran juga bisa. di Instagram ya, Instagram sih paling update ya. Dan ngomongin update, Think Indonesia School Podcast ini akan tayang 2 minggu sekali di setiap hari Jumat. Betul nggak Kak Iis? Betul banget. Oke, itu aja. Aku mau ngucapin terima kasih ya ke Kak Rizka sekali lagi. Semoga nanti bisa ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Kita akan membahas hal-hal yang lebih seru lagi mungkin ya. Itu aja. Sampai jumpa di the next episode ya teman-teman. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan juga kalau ada tombol hype jangan lupa tekan tombol hype-nya. Biar apa? Biar banyak orang yang tahu kalau ternyata ada loh sekolah yang sefun ini. Gitu. Terima kasih, sampai jumpa. Kita ucapkan Indonesia School, The greatest future generation.